anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk, dan kalau kita mau angkat Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang nggak boleh kita angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya kita, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan. Kita buka Yohanes 14, 16 sampai 17, 2 ayat jadi ayat pembuka dan pengantar pembahasan kita. Yuk, Yohanes pasalnya yang ke-14 kita akan baca saudara, 16 sampai ayatnya yang ke-17. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 sampai 17 yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca bersama ini saudara. 3, ya, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu apa? Seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu apa? Mengenal Dia sebab Ia. Sekali lagi saudara, ayatnya yang ke-16 dan 17, 3, ya, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia, tetapi kamu apa? Mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam apa? Kamu. Saya mau bilang saudara, setelah Tuhan naik ke surga, Dia menyajikan yang namanya Roh penolong. Dan saudara bisa melihat saudara, dikatakan apa saudara? Kata seorang di sini bukan bicara tentang manusia, tetapi bicara tentang pribadi, yaitu apa? Roh Kudus saudara. Dan kalau saudara perhatikan, saudara pelajari konsep Tritunggal, saudara menemukan bahwa yang berinkarnasi dari manusia adalah firman-Nya, tetapi rohnya tetaplah dalam bentuk roh yang turun ke dunia. Dan saya mau bilang saudara, roh ini adalah roh yang menolong setiap kita. Sama-sama bilang sama saya, roh penolong. Amin. Untuk apa saudara? Dan ini sama-sama kita akan bahas hari ini saudara dalam judul khotbah bicara tentang Roh Kudus Sang Penolong. Sama-sama bilang sama saya, Roh Kudus Sang Penolong. Amin. Ini sama-sama kita akan bahas. Anak Tuhan harus mengerti ini saudara. Supaya apa? Supaya kita tidak disesatkan saudara. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengerti tentang konsep Roh Kudus dan apa yang dikerjakannya, salah satunya dalam konteks menolong saudara, sebagai penolong, maka iblis bisa berpura-pura sebagai Roh Kudus dan akhirnya apa saudara? Menyesatkan setiap kita saudara. Makanya firman Tuhan juga berkata, ujilah setiap roh. Dan ketika saudara dan saya punya pemahaman yang benar, maka sekali lagi saudara kita tahu mana roh yang benar, sehingga Roh Kudus akan menuntun kita pada segala kebenaran. Katakan amin. Nah, ini sama-sama kita akan bahas hari saudara, Roh Kudus Sang Penolong. Doa saya saudara dan saya akan punya pemahaman yang benar, sehingga Roh Kudus akan menuntun setiap kita, menolong setiap kita. Hal-hal yang luar biasa menjadi bagian setiap kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, sebagai penolong, apa yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan setiap kita? Yang pertama saya mencatat adalah menolong kita untuk menang atas dosa. Sama-sama bilang sama saya, menolong kita. Sama-sama bilang sama saya, menolong saya. Sama-sama bilang sama saya, untuk menang atas dosa. Amin. Kalau saudara hadir kemarin, ini punya korelasi dengan khotbah saya tadi malam saudara. Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 6 sampai 9. 1 Yohanes 3 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9. Yuk sama-sama kita baca Alkitab kita. 1 Yohanes pasal yang ketiga, saya baca 6, saudara 7 gantian 9, kita baca sama-sama. 1 Yohanes 3 ayat 6 sampai 9 yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Karena itu setiap orang yang tetap berada dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Ayat yang ke-7 silakan. Ayat yang ke-8 dikatakan apa? Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. 9 sama-sama 3. Iya, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat
dia lahir dari apa? Saya mencatat di sini saudara, orang yang dipenuhi Roh Kudus hidup menurut Roh. Dan saya mau bilang saudara, ketika hidup menurut Roh, maka Roh akan menolong setiap kita untuk hidup dalam kebenaran. Dan kalau Roh sudah menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran, maka kita tidak akan jatuh dosa lagi. Sama-sama bilang sama saya, tidak ada dosa lagi. Sama-sama bilang sama saya, tidak jatuh dosa lagi. Amin. Kenapa? Karena saya bilang sekali lagi saudara, ketika bicara tentang Roh Kudus menolong setiap kita, dia berautoritas atas setiap kita, maka Roh Kudus ini akan menuntun kita pada segala kebenaran. Kenapa? Karena dia adalah Roh Allah, dia adalah Roh kebenaran. Jadi ketika saudara dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus, maka saudara dan saya tidak akan lakukan dosa. Kenapa bisa begitu Pak Pendeta? Karena yang membuat saudara dan saya jatuh dalam dosa, yang membuat saudara dan saya melakukan dosa adalah ketika saudara dan saya dikuasai oleh yang namanya kedagingan. Sama-sama bilang sama saya, kedagingan. Amin. Kita buka Galatia pasal yang kelima 16 sampai 17, baru loncat 19-21. Yuk, Galatia 5 ayat 16 sampai 17. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca Galatia 5 ayat 16 sampai 17. Kalau belum bisa terus sudah bilang aku diberkati berdosa. Menipu pendeta. Yuk, sama-sama kita baca. Soalnya ada orang bawa Alkitab tapi nunggu layar, saudara. Dan cuma ketawa, bertobat, haleluya. 3, ya, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan, dan keinginan Roh berlawanan dengan, karena keduanya bertentangan sehingga kamu. Kita loncat ayat 19 sampai 21, dikatakan apa? Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, amarah, kepentingan, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah apa? Bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan apa? Sekali lagi saya mau bilang saudara, ketika saudara dan saya bicara tentang dipenuhi oleh Roh Kudus berotoritas atas setiap kita, maka Roh Kudus ini akan menolong setiap kita untuk apa saudara? Untuk tidak bikin dosa lagi saudara. Dan sekali lagi saya mau bilang saudara, inilah yang terjadi ketika Roh Kudus memenuhi setiap kita. Makanya pastikan saudara dan saya senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Jangan kasih makan kedaginganmu. Seperti yang saya bahas tadi malam sedikit saudara, bahwa orang itu kenapa dia akhirnya bisa bikin dosa? Karena dia izinkan kedagingannya menguasai dia. Dan saya mau bilang saudara, orang kenapa bisa lakukan dosa yang begitu mengerikan? Karena dia terus kasih makan kedagingannya, mulai dari kecil, akhirnya saudara, endingnya dosa besar dia lakukan. Gak ada dosa besar, gak ada dosa kecil dari pandangan Tuhan saudara, tapi dari pandangan manusia. Mungkin sudah pernah lihat ada orang kok bisa pegang Tuhan itu ya, kok bisa dia lakukan hal seperti itu ya, kok kayaknya udah gak punya perasaan lagi. Saya mau bilang saudara, itu karena dia sudah dikuasai oleh kedagingan. Saya pernah bahas bicara tentang orang curi, biasanya dikit-dikit dulu, nggak langsung banyak saudara, betul ya? Iya kan? Karena orang kalau curi langsung banyak, belum pernah nyuri sebelumnya, itu bisa sesak napas. Iya kan? Biasanya orang curi besar itu biasanya sudah di awal dengan apa? Curi-curi kecil sampai akhirnya apa? Sedikit-sedikit jadi bukit saudara. Betul ya? Iya kan? Orang misalnya curi korupsi uang perusahaan misalnya, biasanya tuh dari kecil-kecil, uang bensin dia sikat, isi 150, bilangnya 300. Dari kecil biasanya udah gitu, uang buku. Uang buku ma berapa anakku? Kata Bu Guru sih 200.000, padahal cuma 20.000. Cara Yesus banyak banget itu. Saya mau bilang sekali lagi saudara, itu berawal dari kecil baru akhirnya jadi gede dan akhirnya besar banget, iya kan? Orang selingkuh nggak langsung memaafin, nggak apa-apa, udah dewasa semua sekolah minggu di depan ya. Orang selingkuh nggak langsung dirancang, betul kan? Iya kan? Nggak ada orang langsung, yuk kita rancang, nggak ada. Semuanya proses dulu, betul kan? Shalom bapak-bapak. Selingkuh itu mah nggak langsung nanya, proses dulu pak. Tatap-tatapan dulu. Halo om. Iya kan? Ada proses pak. Nggak tiba-tiba tuh apa yang terjadi? Kecuali kamu kesurupan. Aing mau. Nah,
cerita ya. Tapi proses. Makanya saya mau bilang sekali lagi saudara, jangan kasih makan ke daginganmu. Amin. Shalom ibu-ibu. Tuh perselingkuhan tuh nggak langsung tiba-tiba terjadi begitu bu. Ada proses dulu bu. Kau kasih makan ke daginganmu dengan apa? Mantanmu ngechat ya, kau balas lagi hai. Aduh pak, ini kan mantan SMA aku. Kita dulu hubungannya baik loh pak. Kita tuh jadian baik-baik, itu juga baik-baik. Masa sekarang aku tidak meresponnya dengan baik? Nanti rumah tangga kau yang gak baik-baik. Karena saya mau bilang itu berawal dari yang kecil-kecil. Kau kasih makan, tiba-tiba dia ajak, ngobrol yuk. Kau kasih makan lagi itu, oke ayo. Kau curhat tentang suamimu yang pelit itu. Banyak ibu-ibu ketawa sambil. Saya mau bilang ya, kadang-kadang suami itu bukan pelit bu, tapi karena suami harus memikirkan tentang bagaimana keuangan masa depan, bagaimana anak-anak nanti, semua tanggung jawab suami. Betul bapak-bapak? Jadi kadang-kadang suami itu kenapa sepertinya pelit, karena lagi menghemat untuk memikirkan masa depan. Betul bapak-bapak? Kalau mereka tiba-tiba beli alat pancing mahal, sepeda mahal, itu hilang. Betul ibu-ibu? Pendeta bela siapa sih? Saya netral saudara. Tapi sekali lagi saya bilang saudara, hati-hati. Pasti kenapa? Selalu kasih makan roh kita, supaya apa saudara? Roh kita menguasai kita. Ketika roh Tuhan yang menguasai kita, kita mampu hidup dalam kebenaran, menang atas dosa. Tepuk tangan yang paling meriah buat kita. Bilang sama kalian ibu-ibu, roh menolong kita untuk menang atas dosa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Dan sebelum kita pindah selanjutnya saudara ke poin nomor 2, Charles Spurgeon dia bilang begini saudara, Roh Kudus tidak hanya menyadarkan kita akan dosa, tetapi juga memberi kita kekuatan untuk melawannya. Sekali lagi, Roh Kudus tidak hanya menyadarkan kita akan dosa, tapi juga memberikan kita kekuatan untuk melawannya atau melawan dosa. A.W. Tozer, seorang penulis surat anak Tuhan luar biasa, dia bilang begini saudara, Roh Kudus bukan hanya hadir untuk menghibur, tetapi untuk mengubah kita. Di mana ada penyerahan, dia memberi kita kekuatan untuk mengatasi dosa. Nah, selanjutnya saudara, bicara tentang apa yang Roh Kudus kerjakan sebagai penolong. Yang kedua, menolong kita untuk kuat menghadapi tantangan hidup. Sama-sama bilang sama saya, menolong kita. Sama-sama bilang sama saya, untuk kuat menghadapi tantangan hidup. Amin. Kita lihat Kisah Para Rasul 7. Kita baca dulu saudara 59 sampai 60 saudara. Ayatnya yang ke-59 sampai ayatnya yang ke-60. Yuk Kisah Para Rasul 7 ayat 59 sampai ayat yang ke-60. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Haleluya. 3 ya, sedang berdoa katanya, ya Tuhan Yesus terimalah Bapa. Ayat 60, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah Bapa tangguhkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu apa? Saudara, hari tadi malam berkatnya double. Sebenarnya saya sempat bahas begini saudara, kalau kita salah, kalau kita lakukan pelanggaran terus kita akhirnya dihukum, hati kecil kita seringkali bisa menerima, betul ya? Seringkali walaupun ego kita nggak terima, tapi hati kecil kita bisa menerima dan berkata, ya memang karena kita udah salah. Dan sekali lagi saya mau bilang saudara, makanya akhirnya kita bisa menerima. Tetapi kalau kita nggak salah terus disalahkan, kadang-kadang hati kita berontak, betul ya? Kalau kita nggak salah, tiba-tiba disalahkan, apalagi misalnya saudara sesuatu hal yang sebenarnya saudara bahkan mungkin kita nggak lakukan saudara, tiba-tiba kita yang disalahkan. Kadang-kadang Tuhan, perasaan itu kadang ingin berontak saudara. Ya saya ngerti paling banyak korbannya suami-suami di sini. Suami kadang-kadang nggak salah, baru pulang. Suami sampai bingung, salah apa ya? Setelah dicek CCTV ternyata gara-gara tadi pagi istrinya berantem sama tukang sayur. Gara-gara harga tempe naik 2.000 sudah. Jambak-jambakan. Akhirnya suami kena. Saya mau bilang sekali lagi saudara, ada banyak orang gak bisa terima. Itu satu tantangan yang tidak mudah untuk seorang Stefanus. Tapi hebatnya Stefanus, dia bisa menerima keadaan yang tidak mudah, tantangan kehidupan itu. Kenapa? Kita lihat ayat yang sebelumnya saudara. Di ayatnya yang ke-55 saudara, sama-sama kita baca ayatnya yang ke-55 dikatakan apa di sana saudara?
Ayat yang ke-55, 3, iya. Tetapi Stefanus yang penuh dengan apa? Roh Kudus. Sekali lagi, 3, iya. Tetapi Stefanus yang penuh dengan apa? Roh Kudus. Seorang Stefanus dipenuhi oleh Roh Kudus, makanya akhirnya saudara, seorang Stefanus ini mampu menghadapi tantangan. Dan kita bisa lihat responnya saudara. Yang dia lakukan adalah apa saudara? Memohon ampun untuk orang-orang yang sudah jahat sama dia. Dan akhirnya apa singkat cerita saudara, Stefanus mengakhiri kehidupannya dengan damai sejahtera sekalipun keadaannya tidak mudah. Saya mau bilang saudara, ketika saudara dan saya dipenuhi Roh Kudus akan membantu setiap kita untuk menghadapi setiap masalah dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin. Apalagi seperti yang kita bahas tadi kemarin saudara, namanya hidup, masalah tantangan bisa datang kapan saja, persoalan bisa datang kapan saja. Hari-hari ada banyak orang mengalami masalah tentang persoalan yang luar biasa. Kemarin saya baca lagi saudara, di sebuah perusahaan besar saudara, ada 200 orang yang sudah kerja saudara kurang lebih 7 tahun, 8 tahun, 13 tahun, bahkan ada yang 15 tahun saudara, itu di PHK begitu saja tanpa adanya pesangon dan lain sebagainya saudara. Itu mereka bikin video bicara tentang hari terakhir mereka bekerja sambil nangis semuanya saudara. Ada banyak orang yang mengalami keadaan yang tidak mudah. Tapi saya mau bilang, kalau Roh Kudus penuh atas setiap kita, Roh Kudus akan menguatkan kita. Katakan amin. Saudara pernah mengalami nggak secara keadaan kayaknya nggak mampu gitu, tapi dalam hati ada dorongan yang kuat untuk bangkit lagi. Saya mau bilang saudara, itu Roh Kudus lagi bekerja. Makanya pastikan apa saudara selalu minta Roh Kudus memenuhi setiap kita saudara, supaya kita selalu kuat menghadapi setiap cobaan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dan mencatat di sini saudara, Billy Graham bilang begini, Roh Kudus adalah sumber kekuatan kita. Tanpa Dia kita tidak bisa menghadapi pencobaan, mengatasi dosa, atau menjalani hidup yang berkenan kepada Allah. Sekali lagi, Roh Kudus adalah sumber kekuatan kita. Selanjutnya, Charles Stanley, sambil lima musik boleh siap-siap, berkata begini saudara, Roh Kudus tidak hanya menyertai kita dalam kesulitan, tetapi Dia memberi kita kekuatan untuk berdiri teguh dan menang atas setiap tantangan. Bilang sama kanan kirimu, Roh Kudus memberikan kita kekuatan. Bilang sama yang ngomong, supaya kita kuat menghadapi setiap masalah. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, saya mencatat di sini saudara, apa yang Roh Kudus lakukan dalam konteks sebagai penolong. Yang ketiga adalah menolong kita untuk memiliki hikmat ilahi. Sama-sama bilang sama saya, memiliki hikmat ilahi. Sama-sama bilang sama saya, untuk berhikmat. Amin. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayatnya yang ke-13. Yuk sama-sama kita baca Yohanes 16 ayatnya yang ke-13. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Yuk yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. 3, iya, tetapi apabila Ia datang, yaitu apa? Roh kebenaran, Ia akan apa? Memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan apa? Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan apa? Saya mau bilang saudara, hidup butuh hikmat. Amin. Hidup ini sangat butuh hikmat. Kenapa? Saya pernah baca satu kalimat bilang begini saudara, hidup itu bukan soal apa yang terjadi kepada kita, tetapi apa respon kita terhadap apa yang terjadi kepada kita. Sekali lagi, hidup bukan soal apa yang terjadi kepada kita, tetapi apa respon kita terhadap apa yang terjadi. Dan saya mau bilang saudara, respon yang benar butuh hikmat yang datangnya dari Tuhan. Katakan amin. Contoh sederhana, saudara lagi di jalan, tiba-tiba ada orang lagi stres, entah kenapa dia lagi apa nggak tahu, lagi nggak ada pekerjaan kek, lagi dikejar-kejar hutang kek, lagi masalah di kantor kek. Tiba-tiba saudara dia lewat, dia teriakin saudara, mama. Saudara yang lagi jalan baik-baik. Itu apa yang terjadi. Tetapi respon kita akan menentukan apa yang terjadi selanjutnya, betul kan? Kita akan berantem dengan orang itu di jalan atau tidak, tergantung respon kita. Saya pernah mau keluar jalan saya lihat kosong, saya lihat spion kosong dong, saya udah buka kosong.
Saya ambil kanan pelan-pelan saja. Saya ambil kanan pelan-pelan, tiba-tiba ada orang nggak tahu dia mau maaf kebelet kali. Nah, saya keluar pelan-pelan. Tiba-tiba dia kenceng banget, saudara. Padahal jalan kecil, tapi dia kenceng banget. Nah, karena dari depan juga ada mobil, jadi dia nggak bisa nyalip. Jadi dia berhenti. Ya, mobilnya lewat, dia salip ke depan. Dia buka jendela, satu tarikan napas. Putar Yesus. Nggak sampai di situ, dia teriak lagi. Putar Yesus. Pendeta diteriakin. Tuhan, saya memang pendeta, tapi balik lagi. Darah Manado mengalir di dalam saya. Tapi yang saya syukuri karena darah Manado mengalir di dalam sini, ketika dia teriak, saya nggak marah, jadi lapar. Anak-anak, saya sudah bertobat, Sudah belasan tahun saya tidak menyentuh itu, saudara. Tapi dia, saya mau bilang sekali lagi, saudara, hal seperti itu bisa terjadi kepada siapa saja. Tapi respon kita yang menentukan, betul kan? Ya. Kita dimaki sama orang, kita dibentak sama orang. Respon kita menentukan jadi berantem atau tidak. Betul. Saya pernah mau dipukul jemaat, bayangin. Iya, pendeta se-care ini mau dipukul. Bukan karena salah ngomong, cuman salah nembak minyak urapan, nggak kena dia. Jaraknya katanya 3 meter, saya begini-begini nggak kena dia marah-marah. Bapak gimana sih? Tadi saya nggak kena minyak urapan. Padahal saya cuma 3 meter, kan saya sekolah teologi ya. MTH-nya tuh master teologi ya, bukan master menembak. Tapi ya kan, tapi akhirnya ya udah, saya akhirnya responnya dengan benar. Akhirnya sampai beberapa kali ketemu, sampai nangis cium tangan. Sampai aku cuma usah gitu, udah apa-apa. Respon menentukan, dan respon yang benar butuh hikmat. Dalam pekerjaan, kalau kita nggak punya hikmat, susah mau sukses. Dalam bisnis kita nggak punya hikmat, susah mau sukses. Betul kan? Dalam rumah tangga kalau nggak ada hikmat, susah mau sukses. Ada banyak rumah tangga berantem gara-gara apa? Nggak punya hikmat. Suami bercanda, sayangku, aku lihat dari belakang kamu lama-lama kayak tronton. Suami bercanda, istri gak ada hikmat sama parknya. Mulut gue colok, mulut gue colok. Padahal istrinya kalau bercandain suaminya, ya ampun papa itu perut udah kayak teletabis bapak. Tapi kalau dibacandain sebaliknya, buat congor lu, buat congor. Saya bilang sekali lagi, saudara, iya kan? Pendeta juga kalau nggak ada hikmat, susah jadi pendeta, saudara. Emang pendeta cuma khotbah aja, bukan? Melayani jemaat dan masalah jemaat juga beda-beda. Kalau nggak punya hikmat, selesai. Makanya saya kalau respon jemaat, saya selalu doa, Tuhan kasih aku hikmat untuk menjawab setiap pertanyaan jemaatmu, untuk meresponi jemaatmu dengan baik dan benar, seturut dengan kehendak. Karena jemaat itu aneh-aneh. Doanya nggak dijawab, pendeta yang disalahin. Memang buat Tuhan. Pak pendeta, kok Tuhan nggak jawab doa saya? Mana aku tahu? Tuhan kan kadang-kadang jawabnya yes, no, atau tungguin, betul kan? Nah kalau Tuhan bilang no, ya gimana? Rasul Paulus aja doanya juga nggak dijawab, ada kan? Iya kan? Minta sembuh, Tuhan bilang cukuplah kasih karunia-Ku. Tuhan Yesus saja berdoa, Tuhan biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi biarlah karena aku mencari bukan benar. Nah terus
itu siapa saya? Tuhan, jawab yang ini Tuhan. Nanti saya diteror Tuhan, jawab yang ini. Kan bisa, betul kan? Saya mau bilang sekali lagi saudara, hidup butuh hikmat. Dan hikmat yang terbaik ada ketika Roh Kudus memenuhi setiap kita. Pastikan saudara senantiasa dipenuhi Roh Kudus. Ketika Roh Kudus memenuhi setiap kita, hikmat Tuhan penuh setiap langkah kita, langkah berkat, langkah kemenangan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, minta hikmat sama Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dan yang terakhir singkat sekarang, Roh Kudus akan menolong kita untuk mengalami keintiman dengan Tuhan. Jadi ketika Roh Kudus penuh atas saudara, maka Roh Kudus yang adalah Roh Tuhan itu bisa membuat kita mengalami keintiman dengan Tuhan. Orang yang intim dengan Tuhan, hidupnya akan melihat berkat, pemulihan, mujizat pasti dinyatakan. Sekarang kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu, peganglah tangan, jangan lepaskan dalam hidupku. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sampai kita boleh bangkit. Yang adalah Roh penolong. Roh Kudus menolong kita untuk menang atas dosa. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan setiap kita, sehingga apapun masalah tantangan ini kita akan melihat kemenangan. Roh Kudus akan menolong setiap kita untuk memiliki hikmat yang datangnya dari Tuhan, untuk membawa kita pada setiap berkat yang Tuhan sediakan. Dan Roh Kudus akan menuntut setiap kita untuk mengalami keintiman dengan Tuhan. Karena di mana ada keintiman dengan Tuhan, di situ kita bisa merasakan surga.